Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Al-Mujalladul Tsani li Fadilati Syekh Profesor Ad-Doktor Fani Ambadi Abdurrahim bin Abdul Subhan rahimahullah. Di pertemuan hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-22. Insyaallah kita akan membahas pembahasan terkait dengan pembahasan yang ada di halaman ke-23. Setelah kita menyelesaikan dari tamrin yang ke-7 di pertemuan kemarin, maka insya Allah di pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan terkait dengan halaman 23. Terkait dengan pembahasan yang ada di halaman 23, tamrin ke-8. Ini sebenarnya bukan tamrin, tapi sesuatu yang mesti diperhatikan. Kata beliau, Iqra' ma yali. Iqra' ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Bacalah apa yang berikut ini. Al-awwal atau yang pertama, lihat di situ ada angka 11. 11 bahasa Arabnya ahada asyara talib. Coba semuanya diikuti. Ahada asyara taliban. Taliban itu mansub sebagai tamyiz. Dalam ilmu nahwu namanya tamyiz, dia mansub. Adapun 11 itu ahada asyar. Jadi orang Arab itu kalau menyebut 11, dia sebut dulu satu ahad, kemudian asyara. Asyara itu 10, berarti 10 tambah 1, 11. Berikutnya ikuti lagi. Ithna asyara taliban. Ithna asyara taliban. Nah, ini 12. Ithna. Ithna artinya 12. Ithna asyara. Ithna 2 ya. Ini berasal dari ithnani. Ya, jadi ithna asyara taliban. Kemudian yang berikutnya. Thalathata asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Ya, artinya 13. Berikutnya, arba'ata asyara taliban. 14. Khamsata asyara taliban. Ini 15. Sittata asyara taliban. Ini 16. Sab'ata asyara taliban. 17 ya. Thamaniyata asyara taliban. Ini 18. Tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Ini 19. Ishruna taliban. Ini 20. Taliban di situ itu semua artinya adalah pelajar. Baik, sekarang perhatikan di tamrin yang ke-9. Di sini akan menjelaskan kepada kita tentang pembahasan yang mesti kita ketahui. Kata beliau, Iqra' ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Thumma ktubhu. Thumma uktubhu. Langsung masuk ya. Thumma ktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Bacalah apa yang berikut ini. Thumma ktubhu. Kemudian tulislah dia. Tulislah dia. Ma'a kitabatil arqam. Bersama penulisan al-arqam. Al-arqam itu jamak dari raqmun. Raqmun artinya nomor. Kalau arqam, nomor-nomor.
Yang dikasih nama orang, arqam. Nomor-nomor, jamak dari rokmun. Bersama penulisan al-arqam, nomor. Al-waridah, yang datang, fihi, di dalamnya, bil huruf, dengan huruf. Paham maksud soal? Paham maksud soal, Rizky? Paham maksudnya ini, suruh ngapain kita? Suruh ganti ini nomor. Iya, jadi pakai tulisan. Iya. Di sini ada tamrin. Beliau memberikan tulisan Arab gundul, tidak berharokat. Kita disuruh nulis, tapi setiap ada tulisan angka, kita akan rubah dia jadi huruf penulisan. Sebagaimana angka-angka yang disebutkan ini sudah disebutkan di tamrin yang ke-8. Jadi kita tinggal melihat di situ. Baik, langsung saja kita kerjakan sama-sama. Al-awwal yang pertama, fil fasli 19 toliban. Fil fasli 19 toliban. Lihat 19 bahasa Arabnya apa? Tis'ata asyara toliban. Ya, silakan dilihat di situ. Di tamrin yang ke-8. Ini kaidah ya, tamrin ke-8 kita akan kembalikan semuanya ke tamrin ke-8 itu. Jadi tis'ata asyara toliban. Yang kedua, coba Rizky dibaca dulu Rizky. Indi khamsata asyara 15 ya. Indi khamsata asyara kitaban. Bil lughatil arabiyyati. Wa is wa isna asyara kitaban bil lughatil faran faransiyyati. Indi khamsata kitaban bil lughatil arabiyyati wa ithna asyara kitaban bil lughatil faransiyyati. Terjemahkan. Indi apa artinya indi? Ada nama orang indi toh? Artinya saya mempunyai. Indi, saya memiliki. Indi itu berasal dari kata indah. Indah, ya, indah. Indah dalam bahasa Arab artinya di sisiku. Ketika dia bersama dengan ya kepemilikan, ya mutakallim namanya, maksudnya kepemilikan. Kalau kitabun kitab, tapi kalau tambah ya menjadi kitabi, kitabku. Kalau ini indah tambah ya, kita menjadikan indah yang asalnya fathah berubah harokatnya menjadi kasrah, namanya lil munasabah untuk menyesuaikan karena setelahnya adalah ya, nggak mungkin indai, berat dibaca, menjadilah indi. Maksudnya di sisiku. Di sisiku maksudnya apa? Aku memiliki, begitu. Aku memiliki. Nah, baik, aku memiliki 15 kitab. Bil lughatil arabiyyah, berbahasa Arab. Dan 12 kitab berbahasa Prancis. Dan 12 kitab berbahasa Prancis. Memang seorang tolib itu harus punya buku ya. Itu aib kalau tolib nggak punya buku. Dia harus punya buku. Karena ilmu itu didapatkan dengan cara ta'lim, belajar, dan belajar itu pakai buku. Kalau belajar cuma ikut taklim tematik, nggak ada gunanya itu. Ulang ya lupa lagi. Nggak ada bekas. Makanya harus ada buku. Itu baru namanya taklim. Ikut taklim, ada bukunya. Kalau nggak ada ikut taklim namanya itu. Cuma ikut duduk. Baik, yang ketiga. Silakan Fajar. Yusuf alaihi salam fil manami ahad asyara kawkaban. Ra'a Yusufu alaihi salamu fil manami ahada asyara kawkaban. Artikan. Yusuf alaihi salam di dalam mimpinya. Ra'a. Dia melihat dalam mimpinya. Coba susun dulu. Susun kalimat. Yusuf alaihi salam melihat dalam mimpinya 11 bintang-bintang.
Kaukab satu, mufrad, bintang. Iya. Yusuf alaihi salam, ini bagus terjemahannya Fajar nih. Dia terjemahkan fa'il dulu. Emang seperti itu. Kita nggak boleh terjemah fi'il dulu. Karena bahasa kita itu SPO, susunannya. Subjek dulu disebut, baru predikat. Tapi kalau orang Arab dalam penulisan, mereka akan menulis dulu predikat dulu. Mereka itu susunannya PSO. Predikat dulu, perbuatan dia tulis dulu. Tapi kalau terjemah ya kita terjemah dengan bahasa kita. Ya. Jadi kita katakan Yusuf alaihi salam ro'a. Beliau telah melihat fil manam artinya di dalam mimpi. Fir ru'ya, ru'ya al-manam itu artinya mimpi ya. Mimpi itu apa? Sesuatu yang didapatkan ketika tidur. Dan perlu diingat ya, bahwasanya ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Jadi Nabi Yusuf melihat ada 11 bintang. Ro'a ahada asyara kaukaban. 11 ahada asyara. Silakan dilihat di tamrin ke-8. Kaukaban itu asalnya adalah kaukibun. Kaukib artinya bintang. Jamaknya adalah kawakib. Ya, kawakib artinya bintang-bintang. Kalau kawakib bintang-bintang. Kalau kaukib atau kaukab, afwan, kaukabun artinya bintang. Kalau jamaknya adalah kawakib, bintang-bintang. Yang keempat, Akbar. Iya, indi asyruna riyalan. Artinya apa? Saya memiliki 20 real. Sekitar 4 ribuan satu real. 20 real berarti kalikan saja kali 4. 20 real. Real Arab Saudi ya. Yang kalau real Yaman lebih murah lagi. Kalau real Arab Saudi sekitar gitu 4.000 lebih berapa lah gitu. Tapi kalau real Yaman lebih murah lagi. Baik, yang keenam. Abdul. Siapa? Oh, yang kelima dulu. Fadhal, yang kelima. Fundukan. Ada fi. Kalau fi setelahnya isim isyarah, langsung masuk isim isyarahnya itu anggap saja tidak ada, fi majrur memajrurkan isim yang datang setelah isim isyarah. Fi hadzal syari'i. Ya. Fihi salasata asaro fundukon. Iya. Yang kelima, kamfundukan. Ini kamfundukan kenapa mansub? Itu kasih harokat 2 jangan sampai atau kira funduko padahal fundukan. Ini telah berlalu kepada kita pembahasan terkait dengan kam. Ini di akhir-akhir kitab Durus Lughah jilid 1 dan juga sudah kita bahas di awal-awal baru-baru pembahasannya telah berlalu juga. Pokoknya isim setelah kam itu mansub. Ya, isim setelah kam itu mansub sebagai tamyiz. Kam fundukan fi hadza syari'i, ini juga perlu diingat ya. Fi hadza syari'i. Ketika ada huruf jar, setelahnya adalah isim isyarah, maka setelah isim isyarah itu yang datang setelah isim isyarah itu juga kedudukannya mengikuti isim isyarahnya. Isim isyarah kan itu majrur kemasukan fi. Maka yang setelahnya juga datang ya sebagai sesuatu yang mengikuti kedudukan isim isyarahnya, majrur juga. Jadi kita nggak bingung fi hadza pasti asyari'i. Kenapa? Karena dia ngikut kepada hadza majrur. Paham ya? Kam fundukan fi hadza syari'i fihi salasata asyara fundukan. Kenapa menggunakan fihi? Kenapa bukan fiha? Karena fihi, haknya domir kembali kemana itu Abdul Rahman? Kembali ke fundukan. Jadi kan yang ditanyakan, yang dibicarakan adalah funduk. Funduk itu artinya apa? Hotel. Coba terjemah Abu. Kam fundukan fi hadza syari. Berapa jumlah hotel? Ya. Berapa jumlah hotel di jalan ini? Fihi salah satu fundukan. Di jalan ini ada 13 fundukan. 13 apa? 13 hotel. Baik, nomor 6. Bu Ani, fadhal.
في هذه المدينة أربعة عشر مسجدا. Yang keenam fi hadhil madinati. Dari mana kita tahu al madinati harokatnya? Karena fi memajrurkan hadhihi. Kemudian al madinati ngikut kepada kedudukannya hadhihi. Makanya kita baca fi hadhil madinati arba'ata asyara masjidan. Artinya apa? Di kota ini ada 14 Di kota ini ada 14 masjid. Jadi di kota ini ada 14 masjid. Baik, yang berikutnya yang ketujuh. Silakan Abu Khadijah. Baik, samanu hadzal kitab, samanu hadza al-kitab babibu. Itu samanu kenapa enggak tanwin? Mudhaf ya. Terus hadza majrur, mudhafun ilaih. Terus al-kitab berarti harakatnya apa? Ngikut ke kedudukannya hadza, berarti samanu hadzal kitabi. Samanu hadzal kitabi 17. Kalau sama niyata asyarah 18. Iya, sab'ata asyara riyalan. Sab'ata asyara riyalan. Apa artinya? Harganya kitab ini 17 real. 17 rial. Yang ke-8, Akhbar Abdurrahman. Iya, yang ke-8, fi hadzal kitabi 20 darsan. Apa artinya? Iya, di dalam buku ini ada 20 pelajaran. Baik, yang ke-9. Silakan, Rizky. Fis sanati. Iya, fis sanati isna asyara syahran. Apa artinya? Fis sana apa artinya sana? Dalam setahun. Di dalam satu tahun itu ada 12 syahran. 12 apa kira-kira? 12 bulan. Di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Syahran itu adalah bulan yang menunjukkan penanggalan. Ya, bulan yang menunjukkan penanggalan, bukan bulan yang ada di atas langit. Kalau itu namanya qamar. Qamar. Baik, intahina. Kita selesai dari tamrin yang ke-9. Kita beralih ke tamrin yang ke-10. Iqra' ma yali. Di sini suruh baca juga. Semuanya ikuti saya. Ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal. Artinya apa? Pelajaran yang pertama. Antum bisa bedakan ya. Kalau satu, bahasa Arabnya ahad. Tapi kalau yang ke-1, al-awwal. Beda satu, beda yang ke-1. Beda dua, beda yang kedua. Beda tiga, beda yang ketiga. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsani. Baik. Ini artinya apa? Pelajaran yang kedua. Az-tsani ini berasal dari kata isnani. Isnan. Artinya dua. Kalau tadi satu ahad wahid ya, satu. Tapi kalau yang ke-1 al-awwal. Kalau dua isnan. Tapi kalau yang kedua maka bahasa Arabnya as-tsani. Ya. Baik. Ad-darsus tsalits. Artinya apa? Pelajaran yang ketiga. Sini tiga. Tadi kalau tiga apa? Kalau 13 kan tiganya apa? Salasah kan? Salasah asalnya. Tapi dia menjadi as-salis ketika dihitung urutan yang ketiga. Orang bilangnya as-salis. Baik. Yang keempat, ad-darsul rabi'. Artinya apa? Pelajaran 4 atau pelajaran yang keempat?
Pelajaran yang keempat. Karena kalau 4 dia arba'atu. Arba'ah. Di sini ar-rabi', berarti yang keempat. Yang kelima, ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Artinya apa? Pelajaran yang kelima. Jadi ar-rabi' pelajaran yang keempat. Ini al-khamis pelajaran yang kelima. Berasal dari kata apa ini? Al-khamis. Khamsah. 6. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadisu. Pelajaran yang keenam. Ini as-sadis berasal dari kata sittah. Dengan proses-proses yang sangat panjang ceritanya. Saya pernah diceritakan itu, tapi kalau mau saya jelaskan panjang sekali nanti pembahasan ini. Kita nggak usah ceritakan. Ad-darsus sadis berasal dari kata sittah sehingga menjadi sadis. Ya. Tapi ada proses perubahan huruf begitu sehingga menjadi sadis. Benar panjang ceritanya. Baik, yang ketujuh, at-darsus sabi'. Ini berasal dari kata sab'ah, artinya 7. Menjadi as-sabi'. Ya, as-sabi'. Jangan dibaca sabu. Kalau sidnya pendek baru baknya dhammah, sabu itu artinya binatang buas. Kalau sabi' yang ketujuh. Kalau antum baca subu, subu itu artinya sepertujuh. Kalau dibaca sabu, sabu pakai ain itu artinya binatang buas. Kalau dibaca sabi' yang ketujuh. Kalau dibaca sab'ah, 7. Jadi beda-beda itu. Kalau wazannya fu'ul, seperti subu' artinya sepertujuh. Sepertujuh berarti 1 per 7. 1 per 7. Ya, sepertujuh. Sulus sepertiga. Rubu' seperempat. Baik, yang ke-8. Ad-darsus tsamin. Pelajaran yang ke-8. 9. Ad-darsut tasi'u. Pelajaran yang ke at-tasi dari kata tis'ah. Ats-tsamin berasal dari kata tsamaniyah. Yang ke-10 ad-darsul 'ashir. Pelajaran yang ke-10 berasal dari kata asyaratun. Beda asyaratun, beda ishrun. Asyaratun 10. Kalau ishrun 20. Baik, sekarang perhatikan. Al-awwal muannatsuhu al-ula. Ini poin penting nih. Al-awwal itu artinya apa tadi? Yang ke-1, yang pertama. Muannasuhu al-ula. Muannasnya adalah al-ula. Maksudnya kita mengatakan, misalnya kita katakan saya punya anak laki-laki. Yang ke-1 adalah Muhammad. Maka kita katakan al-awwal Muhammad. Tapi kalau misalnya kita mau mengatakan yang ke-1 adalah perempuan. Namanya Khadijah. Kita katakan al-ula Khadijah. Paham penggunaannya? Kalau untuk laki-laki pakai al-awwal. Kalau untuk perempuan pakai al-ula. Naqul, kita katakan, maksudnya contohnya at-talibul awwal. Pelajar yang pertama. Kenapa pakai al-awwal? Karena at-talib muzakkar. Tapi kata beliau wat-talibatul ula. Tapi kalau kalimatnya adalah at-talibatu maka al-ula. Artinya sama yang ke-1. Tapi kalau untuk laki-laki al-awwal, untuk perempuan al-ula. Nah, itu hanya berlaku untuk kalimat al-awwal dan al-ula yang ada perubahan-perubahan. Adapun yang lain tidak ada. Ya. Baik. Berikutnya kita beralih ke tamrin yang ke-11. In'at al-asma al-atiyat. Bil adadi tartibi al-mustaqqi minal adadil madhkuri amama kulli wahidin minha. In'at artinya berikanlah na'at. In'at, berikanlah na'at. Tahu na'at? Sifat yang biasanya datang di belakang. Yang kalau terjemahkan, dia cocok diterjemahkan pakai tambahan yang. In'at, berikanlah na'at al-asma al-atiyah pada isim-isim yang akan datang. Berikanlah na'at pada isim-isim yang akan datang. Bila adadi
dengan angka bilangan. At-tartibi, yang teratur. Tartib kan tertib. Tertib itu artinya teratur. Jadi tertib itu bahasa apa, Fajar? Tertib, bahasa apa tertib? Bahasa Indonesia tertib, tapi orang Arab menyebutnya tartib. Paham ya? Tartib. Al-mustaqi, yang diambil dari, ya, al-mustaq yang diambil. Minal adadil madhkur, dari bilangan yang disebutkan, amama kulli wahidin minha, di depan kulli wahidin minha, setiap salah satu darinya. Coba saya terjemahkan ulang ya secara totalitas. Berikanlah na'at kepada isim-isim yang akan datang. Paham nih? Ada isim-isim yang datang, kita disuruh bikin na'at. Ya. Bagaimana cara bikin na'atnya? Bila ada di tertib, dengan angka bilangan yang tartibi, yang teratur. Al-mustaqi minal adadil madhkur, yang diambil dari bilangan yang telah disebutkan amama kulli wahidin minha, di depan setiap salah satu darinya. Apa maksudnya ini? Suruh ngapain kita? Ini di bawah-bawah ini ada contoh, ada kata. Kita mau disuruh bikinkan na'at. Tapi bikin na'atnya itu pakai angka yang sesuai dan berurutan dengan apa yang telah beliau cantumkan di depan kalimat yang telah beliau sebutkan ini. Contoh misalnya al-yaumu. Ya, al-yaumu. Titik-titik. Ada angka 8. 8 bahasa Arabnya samaniyatun. Kalau kita mau jadikan na'at, dia harus datang dalam bentuk posisi urutan yang ke-8. Kalau kita bilang 8, samaniyatun, itu 8. Tapi kalau kita mau jadikan na'at, dia harus posisi untuk penyebutan urutan yang telah disebutkan di tamrin yang ke-10. Jadi datang dengan bentuk as-saminu. Berarti kita mengisi titik-titik dengan angka 8. Menjadilah al-yaumus saminu. Hari yang ke-8. Paham ini? Al-yaumus saminu. Bagaimana tulisan as-saminu? Lihat di tamrin yang ke-10. Ad-darsus saminu. Paham? Berarti al-yaumu as-saminu. Menjadi seperti ini ya. Nomor 1. Al-yaumu as-saminu. Nah ini harus datang dengan kalimat saminu. Nggak boleh datang dengan kalimat sama niyatu misalnya. Karena kalau kalimatnya sama niyatu, itu nggak bisa jadi na'at dia. Karena sama niyatu artinya 8. Tapi kalau kita mau bilang yang ke-8, as-samin. Maka jawabannya adalah al-yaumus saminu. Al-yaumu as-samin. Isi ya, isi titik kosongnya isi. Baik, yang kedua, at-talibu. Ayo, Rizki. At-talibu titik angka 3. Berarti pakai kan alif lamnya, jangan tinggalan. Kenapa tanwin? At-talibun. Kenapa setelah alif lam ada tanwin? Kenapa bun? Lihat sini Rizki. At-talibun. Tanwin nih. Bisakah isim yang pakai alif lam kemudian bertemu dengan tanwin, Akbar? Kenapa nggak bisa, Akbar? Karena ini sesuatu yang nggak bisa memang ada. Nggak bisa bersatu deh. Ini musuh besar ini. Kalau jumpa, bisa baku pukul nanti Rizki. Harus dijadikan nggak ada dia. Kalau ada yang pertama sudah ada bini di sini, sudah ada musuh, nggak boleh bikin musuh lagi sini. Atau libu saja. Kapan antum bikin 2 berkelahi nanti? Sudah? At-talibu as-salisu. Nggak usah saya tulis lah ya. At-talibu as-salisu. Silakan dilihat di tamrin yang ke-10 itu. Ad-darsus salisu. Itu tulisannya. Antum contoh saja. Paham ya? Paham Iksan? Baik. Yang ketiga Iksan. Ad-darsu
asyiru. Ya, ad-darsu titik-titik al-ashiru. Lihat tamrin yang ke-10 itu, Iqra' ma yali. Bagaimana tulisannya al-ashiru? Apa artinya? Ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Berarti sudah tahu lah ya, ad-darsu al-ashir. Baik. Kemudian as-safhatu titik-titik Pak Akbar, Akbar. Ya, as-safhatu titik-titik. Sofatu tasio. Ya, as-safhatu at-tasi'u. Safhah itu artinya apa? Halaman. Seperti ini ya. Ini buku. Ini namanya safhah. Tapi yang dibaliknya bukan segini. Ini namanya lembaran ya. Ini namanya lembaran. Tapi kalau ini namanya safhah. Satu begini, satu halaman. Tapi kalau ini banyak ini banyak ini namanya suhuf. Suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf. Ya, yaitu lembaran-lembaran. Baik, jadi safhah itu artinya halaman. Safhah ya halaman. Berarti kalau kita katakan as-safhatut tasi' halaman yang ke-9. Baik, yang ke-5 berikutnya. Fajar. Al-jaz'ul awwal. Jaz'u. Al-jaz'ul awwal. Apa artinya al-jaz'ul awwal? Bagian yang pertama. Jaz. Jaz'ul awwal. Kamu hafal berapa jaz? Juz atau jaz? Bagian satu. Berapa jaz hafalanmu? Lucu ini kalau jaz ini. Juz. Juz'ul awwalu. Al-juz'ul awwalu. Jangan bilang jaz ya, juz. Juz'u. Juz'un al-juz'u itu berasal dari kata juz'un. Ini asal katanya ini. Juz'un. Juz'un itu artinya bagian. Bagian juz'un. Ya. Juz amma, bagian surah amma ke bawah. Ya kan? Seperti itu maksud. Baik. Jadi al-juz'u al-awwalu. Juz yang pertama, bagian yang pertama. Yang keenam, silakan. Abdul. Fisanati ada fi huruf jar. Titik-titik 4. Lihat pelajaran yang ke-10, lihat Iqra' ma yali yang ke-10. Apa 4? Enggak pakai adarsunya, hilangkan. Fisanati titik-titik. Fisanati enggak pakai adarsunya. Fisanati ya, fisanati ar-rabi'i. Fisanati iya, ar-rabi'. Fisanati ar-rabi'i. Pada tahun yang keempat. Jadi ar-rabi'i dia ngikut kepada as-sanati. Karena dia na'at ya. Dia adalah na'at. Berikutnya yang ke-7. Abu Wani. At-talibatu as-salisu. At-talibatu as-salisu, yaitu pelajar yang ketiga. Kemudian yang berikutnya Abu Khadijah. Al-baitus sabi'u. Tadi at-talibatus sadisu, yang keenam ya. At-talibatu as-sadisu. Kalau ini al-baitu as-sabi'u. Rumah yang ke-7. Terus Abdul Rahman. Al-ghurfatu al-khamisu. Ini harus pakai alif lam ya. Karena na'at itu na'at, dia harus ngikut isim yang dia ikuti. Jadi jangan antum bikin-bikin nggak pakai alif lam, salah nanti artinya. Jadi kalau na'at, yang namanya na'at itu, kalau isim sebelumnya pakai alif lam, dia harus ikut pakai alif lam. Kalau isim sebelumnya yang dia ikut tidak pakai alif lam, dia tidak boleh pakai alif lam. Sudah? Itu kaidah na'at. Baik. Kemudian yang berikutnya,
Al-ghurfatu titik al-khamis. Ya, sudah tadi ya. Al-ghurfatu titik al-khamis. Artinya al-ghurfah itu artinya apa? Hah? Kamar. Kemudian yang berikutnya Rizki. Juz'u Juz'u al-sani. Al-juz'u as-sani. Al-juz'u as-sani, bagian yang kedua. Baik, selesai dalam tamrin yang ada di halaman yang ke-11. Sekarang kita berpindah ke tamrin yang ada di halaman ke-25. Tepatnya tamrin yang apa? 12. Tamrin yang ke-12. Tamrin 12 halaman ke-25. Silakan dilihat. Yuwajjihul mudarrisu ila tullabi as'ilatan. Mukawwanatan min alaysa kadzalik. Fayujibu 'alaiha at-tullabu bi bala. Saya ulangi, yuwajjihul mudarrisu ila tullabi as'ilatan mukawwanatan min alaysa kadzalik. Fayujibu 'alaiha at-tullabu bi bala. Artinya, yuwajjihul mudarrisu. Guru yuwajjihu, menghadapkan. Guru menghadapkan atau mengajukan, bisa juga yuwajjihu, menghadapkan atau mengajukan. Guru mengajukan ilat tullab, kepada para pelajar as'ilatan. As'ilah soal-soal artinya. Maksudnya gini, guru ngasih soal dengan murid-murid. Soal yang seperti apa? Mukawwanatan, yang tersusun min alaysa kadzalik. Soal yang di dalamnya itu tersusun ada kata-kata alaysa kadzalik. Alaysa kadzalik ini apa? Pertanyaan yang bentuknya ada bentuk pengingkaran. Bukankah begitu? Ya kan? Bukankah begitu? Ini sudah kita bahas juga. Kalau alaysa kadzalik jawabannya apa? Bala, bukan na'am. Karena kalau na'am itu pertanyaan yang jawabannya itu hanya iya atau tidak. Tapi kalau alaysa kadzalik, ya, pakai laisa, maka itu artinya pertanyaan yang di dalamnya ada bentuk pengingkaran untuk sesuatu yang ditanyakan. Alaysa kadzalik, kata beliau, ya. Fayujibu 'alaiha tullab, fayujibu, maka para pelajar menjawab. Itu artinya. Fayujibu 'alaiha tullab, maka para pelajar menjawab bi bala, dengan bala. Nomor 1. Anta minal hindi. Alaysa kadzalik? Anta minal hindi. Apa artinya? Kamu dari India. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Saya diartikan ya. Alaysa kadzalik artinya bukankah begitu? Jawabannya apa? Bala ana minal hindi. Ini jawaban nomor 12 ya. Bala ana minal hindi. Saya sebutkan. Anta minal hindi, bala. Ini nomor 1 jawabannya. Bala, koma, ana minal hindi. Ana minal hindi. Bala ana minal hindi. Sudah. Kalau misalnya saya tanya, anta min Indonesia, anta min Indonesia, kita katakan, bala alaysa anta min Indonesia, alaysa kadzalik? Jawabannya apa? Bala ana min Indonesia. Anta min Makassar, alaysa kadzalik? Jawabannya apa? Bala ana min Makassar.
Anta minal maidan, alaysa kadzalik? Bala, ana minal maidan. Intinya kalau pakai alaysa kadzalik, jawabannya pakai bala. Yang kedua, anta maridun. Kamu sakit. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Ya kan? Jawabannya bala, ana maridun. Ini jawaban nomor 2, bala, ana maridun. Bala, ana maridun. Baik. Kemudian kita beralih ke pembahasan berikutnya. Tamrin yang ke-13. Kata beliau ayyuhuma. Yushirul mudarrisu ila talibaini. Fayaqulu hadhani talibani. Ayyuhuma atwalu wa ila kitabaini wa yaqulu hadhani kitabani. Ayyuhuma ajmalu wa hakadha. Kata beliau di sini tamrin ke-13 yaitu ayyuhuma. Ayyuhuma itu adalah pertanyaan yang menanyakan mana dari keduanya. Itu ayyuhuma. Perbandingan antara yang satu dengan yang satu. Kemudian ditanya, ayyuhuma, mana dari keduanya? Sudah, diperhadapkan sama kita nasi goreng dan bakso. Kemudian ditanya, ayyuhuma, mana dari keduanya tufaddil misalnya yang kamu suka? Ya. Jadi kalau kita mau membandingkan sesuatu yang satu dengan yang satu pakai kalimat ayyuhuma. Ayyuhuma itu apa artinya? Yang mana dari keduanya? Ayyuhuma tuhib, yang mana dari keduanya yang kamu suka? Ayyuhuma tufaddil, yang mana dari keduanya yang kamu pilih, yang kamu senangi? Pakai ayyuhuma. Iya, untuk bentuk perbandingan. Membandingkan yang satu dengan yang lain. Menanyakan sesuatu yang mana dari keduanya. Jadi kita terjemahkan ayyuhuma, mana dari keduanya. Antum bisa tulis ya, ayyuhuma artinya sama dengan mana dari keduanya. Di sini ada soal. Kata beliau, yushirul mudarrisu ila talibaini. Al-mudarris, guru, yushiru, menunjuk. Guru menunjuk ila talibaini, menunjuk kepada talibaini. Apa talibaini? Dua murid. Asalnya talibun. Ketika isim musanna menjadi talibani. Tapi karena ada huruf jar, isim musanna itu majrur pakai ya. Jadilah dia talibaini. Paham ini? Makanya talibaini itu asalnya talibani. Kenapa bukan pakai alif, malah pakai ya, talibaini? Jawabannya karena dia itu majrur. Jadi isim musanna posisi majrur itu, dia majrur harus pakai ya. Nggak boleh pakai alif. Nggak boleh talibani. Talibaini. Orang tahu dia itu isim musanna yang majrur. Baik, jadi guru katanya yushiru ila talibaini. Guru menunjuk dua murid. Ini sebenarnya praktek aslinya kalau di dunia perkampusan, dosen itu memanggil murid, maju kalian dua orang sini, maju, ya. Wa yaqul, kemudian guru mengatakan kepada murid-murid, hadani talibani. Ini ada dua murid. Hazani talibani artinya apa? Ini ada dua murid. Ayyuhuma atwal, yang mana lebih tinggi? Jadi kalau di dosen itu biasanya berdiri sini dua orang, dipanggil dua orang berdiri di depan murid-murid banyak. Kemudian dosen mengatakan kepada murid-murid yang banyak itu, hadzani talibani, ini ada dua murid. Kemudian nanya dia, ayyuhuma atwal, yang mana yang paling tinggi? Paham ya? Paham ini kalimat ayyuhuma? Jadi dia untuk membandingkan, ada dua orang yang sudah ada dua sesuatu yang dihadapkan dengan kita. Ditanya, ayyuhuma atwal, yang mana yang paling tinggi? Misalnya Rizki sama Ihsan berdiri. Ayyuhuma atwal, saya bilang, yang mana yang paling tinggi? Maka kita katakan, Rizki atwalu min siapa? Min Ihsan. Nah, begitu. Paham ya? Seperti percakapan yang telah berlalu. Bagaimana ketika kita melihat percakapan antara Ahmad dan si Ali di pelajaran Hiwar ad-Darsus Salis. Tapi kata harus disingkat di belakang.
Iya, harus harus menggunakan isim tafdhil karena di situ menunjukkan yang paling. Karena kalau kita membandingkan sesuatu kita mau cari yang paling atau yang tidak paling. Makanya harus menggunakan isim tafdhil. Dan jangan lupa isim tafdhil yang digunakan untuk membandingkan sesuatu artinya itu bukan paling tapi artinya lebih. Maka harus pakai min. Makanya kita katakan kalau tanya misalnya ini dua murid, hadani talibani. Ayyuhuma atwal, yang mana yang paling tinggi kita katakan hadza atwalu min hadza. Ini lebih tinggi daripada ini misalnya. Paham ya? Ini cuma kalimat yang eh, menjadi praktek untuk guru nanti kalau mengajar. Wa ila kitabaini, dan juga guru memberikan isyarat kepada dua buku. Jadi dibandingkan dua buku. Ini buku kata gurunya, ini buku. Maka wayakul, gurunya mengatakan hadani kitabani. Ini ada dua buku. Ayyuhuma ajmal, apa artinya? Yang mana dari keduanya yang lebih cantik? Yang mana yang lebih cantik? Wahakaza. Apa wahakaza artinya wahakaza? Apa wahakaza? Dan demikian. Maksudnya dan seterusnya. DST ya, dan seterusnya. Paham? Baik. Jadi antum bisa praktekkan di rumah nanti. Kalau misalnya jumpa sama anak ada dapat 2 pulpen. Hadza qalamun, hadza qalam. Ya kan? Bilang sama anak, hadani qalamani. Ini ada 2 pulpen. Ayyuhuma ajmal, yang mana dari keduanya yang paling cantik? Maka kita katakan, hadza ajmalu min hadza. Yang ini lebih cantik daripada yang ini. Ya kan? Atau kita katakan al-qalamul awwal ajmalu min qalamis tsaniyah. Min qalamis tsani. Ya, pulpen yang pertama lebih cantik daripada pulpen yang kedua. Nah, itu kalimat untuk membandingkan saja. Paham ya? Baik, sekarang terakhir penutup pertemuan kita di pertemuan ke-22 di pagi hari ini. Al-kalimatul jadidah. Apa artinya? Rizki. Kosakata yang baru. Kosakata baru. Al-kalimat kosakata. Al-jadidah baru. Mahja'un. Jamaknya mahaji'un. Mahja'un. Jamaknya mahaji'un. Artinya apa? Asrama. Tahu asrama ya? Pernah tinggal di asrama? Fajar? Nggak pernah ikut di asrama? Rizky? Belum pernah? Asrama itu tempat penginapan. Orang-orang banyak di situ. Apakah di pesantren? Nggak pernah ikut pesantren kilat? Berapa hari? 3 hari pesantren kilat. Namanya kilat. 3 hari saja langsung jadi ustadz pulang ya. Ya, bulan puasa. Itu kan di asrama kan itu. Di kelas-kelas itu. Ya kan? Di kelas-kelas tidurnya di situ. Di situlah kita pertama mendengarkan suara ngorok dengan berbagai macam jenis manusia. Ada yang ngorok seperti harimau, ada yang seperti sapi, ada yang seperti kucing, ada yang mengamuk, ada yang tidak bisa tidur. Di situlah. Saya juga di situ pertama asrama itu di situ sudah. Sebelum masuk pesantren yang asli, pesantren kilat itu dulu. Ini kan ternyata seru juga. Ya, ngelihat kalau malam orang tidur kita nggak tidur karena ngelihat orang itu berbagai macam jenis di dalam asrama itu. Sama juga kalau pesantren ya, kalau kita tidur ya. Karena itu tidur di aula besar, bukan kamar sendiri-sendiri. Jadi kita akan melihat sesuatu-sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Baik, berikutnya fariqun. Jamaknya furoqa. Ini nggak ada ya sebenarnya. Nggak ada kalimat fariqun. Di pelajaran ketiga, nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa lah. Fariqun jamaknya furoqa'u. Artinya kelompok. Tim, kelompok. Tahu tim? Kelompok. Ya, fariqun. Iya, firqah. Oke, di bahasa syariat itu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Manusia itu hanya 2 kemungkinan. Apakah dia surga? Fariqun fil jannah, sebagian kelompok masuk surga, wa fariqun fis sa'ir, kelompok masuk neraka. Nggak ada yang bisa jadi selain masuk dari kedua itu. Enggak. Baik. Kemudian alamun. Jangan baca alim. Kalau alim itu artinya
seorang yang berilmu. Jamaknya ulama. Kalau ini alam, alamun, artinya alam, alam semesta. Alam itu bukan cuma dunia, semua selain Allah. Kullu ma siwallah alam, wa nahnu min dalikal alam. Semua yang ada di muka bumi ini selain Allah maka disebut dengan alam. Kita ini termasuk alam juga. Kita termasuk alam. Kemudian la'ibun. La'ibun. Jamaknya la'ibunah. Artinya pemain. Kalau orang tukang main-main disebut dengan la'abun. La'abun. Kalau pemain biasa la'ibun. Kalau pelajar talibun. Kaukabun. Jamaknya kawakibu. Artinya apa tadi? Bintang. Kalau kawakib berarti bintang-bintang. Syaqiqun. Syaqi. Jamaknya asyiqqa'u. Asyiqqa'u artinya apa? Saudara kandung. Syahirun. Viral. Syahir. Anta rajulun syahir. Kamu laki-laki yang sedang viral. Apa viral Abu Khadijah? Terkenal. Terkenal. Sedang naik daun. Ya. Siapa yang sedang naik daun? Ya, tersohor. Ya, terkenal. Kondang. Fil manami. Dalam mimpi. Ya. Seperti Nabi Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi melihat 11 bintang sujud, ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidi. Dalam surah Yusuf sebutkan Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya Nabi Yakub, wahai bapakku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, 11 bulan dan matahari sujud kepadaku. Ya kan? Baik, itu tanda kenabian ya, fil manam, di dalam mimpi artinya. Karena memang di antara wahyu yang Allah turunkan itu ternyata ada wahyu yang jenisnya itu melalui mimpi. Ada juga wahyu melalui langsung. Malaikat itu bertemu dengan wujud yang langsung. Walaupun seringnya malaikat itu muncul dalam bentuk menyamar, jadi orang laki-laki. Wasi'un, luas. Wasi' luas. Al-baitu wasi'un. Rumah ini luas. Samanun. 8 atau 7? Salah. Kalau 8 samaniyatun. Kalau samanun harga. Ya kan? Beda kan? Jangan tertipu. Syahrun. Jamaknya syuhurun atau jamaknya ashhurun. Artinya apa? Bulan. Tapi ini sudah kita jelaskan tadi, bulan yaitu bulan penanggalan. Bukan bulan yang berulang setiap 30 hari atau 29 hari. Kalau itu namanya ya cocok, itu namanya syahrun. Bukan bulan yang di atas langit. Kalau itu namanya qamar. Baik kan? Ada orang qamar banyak. Ya, qamar artinya bulan. Yang penting jangan bikin nama Abdul Qamar. Abdul Qamar hambanya bulan. Tidak boleh ya hambanya bulan. Berarti dia menuhankan bulan. Atau nama orang dulu Abdus Syams, hambanya matahari. Baik. Al-Azhar. Al-Azhar. Ini nama kampus yang tertua di dunia. Baik, wallahu alam. Dengan ini selesai pembahasan kita di pelajaran yang keempat. Insyaallah nuwasil fi ghadan ya fi yaumil arbi'a bismillah ta'ala. Kita akan lanjutkan pelajaran yang keempat di halaman ke-26. Insyaallah ta'ala naktafi bi hadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.